Allah atau Bapa adalah gelar keberadaan atau kedudukan, bukan pribadi. Jangan ada yang ngeyel. Kita harus memahami bahwa hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Baca 1 Korintus 8 ayat 6. Allah adalah Tuhan semua orang dan Tuhan adalah Allah yang satu itu. Coba pikirkan ini. Yesus berasal dari Allah Bapa, bukan berasal dari Allah Anak. Coba dipikirkan. Yesus adalah yang awal dan yang akhir, yang menjadikan segala sesuatu, sehingga Ia adalah sumber segala sesuatu, yaitu Bapa. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus, yang mana Allah adalah gelar keberadaannya atau gelar kedudukannya. Allah bukan pribadi. Tuhan Yesus adalah Tuhan YHWH. YHWH adalah Allah yang esa dan YHWH bukan Allah Anak. Silahkan dipikirkan. Allah hanya ada satu yaitu Bapa. Pernyataan ini sangat jelas dikatakan di 1 Korintus 8 ayat 6a, dan tentu jika disebut anak Allah berarti Ia bukan sebagai Allah. Silahkan renungkan kalimat ini. Bapa atau Allah dan anak Allah adalah gelar keberadaan suatu pribadi, bukan dua pribadi yang berbeda. Jangan ada yang ngeyel. Jika Anda masih ngeyel, saya pastikan Anda adalah mantan siswa yang sering dimarahi guru di waktu sekolah karena sukar memahami pelajaran yang diberikan, terutama pelajaran bidang eksakta. Kalau Anda ditanya, siapa pribadi Allah Israel? Pasti Anda akan menjawab, Tuhan YHWH. Kalau pribadi Allah itu adalah Tuhan YHWH, bukankah Allah di sini adalah gelar keberadaan dari Tuhan YHWH? Tuhan YHWH berfirman, Akulah YHWH, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Kalau pribadi Allah itu adalah Tuhan YHWH, bukankah Allah di sini hanya gelar keberadaannya sebagai sang penguasa? Kalau Yesus adalah Tuhan YHWH, bukankah pribadi yang duduk sebagai Allah adalah Yesus sendiri yang kemudian datang ke dunia dalam rupa manusia? Sebagai Allah Ia disebut Bapa dan ketika turun ke dunia sebagai manusia Ia disebut anak Allah. Apakah pribadinya menjadi dua dan berbeda, sehingga Anda mengatakan Yesus bukan Bapa atau Bapa bukan Yesus? Bukankah dalam hal ini yang berubah adalah keberadaannya, yaitu dari Allah menjadi seorang hamba, dari Bapa menjadi anak, dari sumber kehendak menjadi pelaksana kehendaknya? Yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus, yaitu ketika Ia bersama-sama dengan Allah, sedangkan Allah di sini adalah gelar kedudukan atau keberadaan atau hakikatnya, bukan nama pribadi atau pribadi. Yesus ada bukan sejak dilahirkan sebagai manusia, tetapi Ia adalah yang awal dan yang akhir yang menjadikan atau sumber segala sesuatu yang disebut Bapa. Kalau yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus, sedangkan kaum Trinitarian mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Anak, apakah di Alkitab dan pengakuan iman rasuli ada dikatakan bahwa yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah Anak? Apakah Anda tidak bisa membedakan antara Allah dan Yesus? Allah adalah gelar keberadaan atau kedudukannya, dan pribadi Allah itu adalah Yesus sendiri, dan Yesus inilah yang menjalankan tugas sebagai Allah, dan kita mengatakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya. Yesus melakukan segala sesuatu adalah karena tugasnya sebagai Allah, dan kedudukannya inilah yang memberi kuasa kepadanya dalam menjalankan segala sesuatu. Seumpama kekuasaan dalam negara kita, apakah Anda tidak bisa membedakan antara Presiden dan Bapak Joko Widodo atau mantan Presiden lainnya? Presiden adalah gelar keberadaan atau kedudukannya dan pribadi Presiden itu adalah Bapak Joko Widodo sendiri, dan Bapak Joko Widodolah yang menjalankan tugas sebagai Presiden. Bapak Joko Widodo melakukan segala sesuatu adalah karena kewajibannya sebagai Presiden, dan kedudukan inilah yang memberi kuasa kepada Bapak Joko Widodo untuk menjalankan segala sesuatu, bukan atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, apakah karena Yesus mengatakan bahwa Ia datang untuk melakukan kehendak Allah atau Bapa yang mengutus Yesus, lalu Anda berpikiran bahwa Allah atau Bapa merupakan suatu pribadi yang berbeda dengan Yesus,
padahal Allah sendiri adalah gelar hakikatnya? Alkitab atau para rasul mengajarkan bahwa satu Allah, satu Tuhan dan satu Roh. Jika pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, bukankah dalam hal ini secara tidak langsung Anda mengatakan Tuhan itu tiga dan Allah juga ada tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Jika Yesus sebagai salah satu pribadi adalah Tuhan, tentu Bapa dan Roh Kudus sebagai pribadi-pribadi yang berbeda adalah dua Tuhan yang berbeda. Dengan kata lain, jika Anda mengatakan ada Allah Bapa, ada Allah Anak dan ada Allah Roh Kudus sebagai pribadi yang berbeda, maka tentu pribadi Allah Bapa adalah Tuhan, pribadi Allah Anak adalah Tuhan yaitu Tuhan Yesus, dan pribadi Allah Roh Kudus juga tentu adalah Tuhan, Tuhan-Tuhan yang berbeda. Alkitab mengatakan bahwa Allah yaitu Bapa adalah Tuhan, dan Tuhan itu sendiri adalah Allah, yang mana Allah hanya ada satu yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Pertama, Allah itu adalah Tuhan. Roma 10 ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kisah Para Rasul 17 ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Wahyu 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Jika Tuhan itu hanya satu yaitu Yesus Kristus, dan Allah adalah Tuhan semua orang, bukankah Allah yang disebut Tuhan semua orang adalah Yesus, Tuhan YHWH yang datang ke dunia dalam rupa manusia? Yesus disebut Tuhan adalah karena Ia adalah Allah, yang mana Allah dan Tuhan itu adalah Roh. Baca, Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17, apakah Anda paham maksudnya? Kedua, Tuhan itu adalah Allah. Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lukas 1 ayat 16, Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Lukas 1 ayat 68, terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lukas 20 ayat 37, tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jika Tuhan hanya ada satu yaitu Yesus Kristus sedangkan Tuhan itu adalah Allah, yang mana Allah hanya ada satu yaitu Bapa, bukankah suatu kebodohan jika Anda menolak Yesus itu adalah Bapa atau Allah? Allah adalah gelar keberadaan atau kedudukan dari pribadi yang maha kuasa dan maha tinggi, penguasa seluruh alam. Tuhan berasal dari kata Tuan, panggilan kepada pribadi yang duduk sebagai Allah, karena Dialah sebagai pemilik, penguasa, pengatur, pembina, pengurus dan pemberi nikmat. Allah yang esa itu adalah Tuhan yang esa pula, yaitu Yesus Kristus, dulu namanya YHWH yang digenapi dalam nama Yesus. Raja adalah gelar keberadaan seorang yang duduk di lembaga tertinggi suatu negara yang berbentuk monarki. Seseorang yang duduk sebagai raja umumnya dipanggil dengan Tuan oleh rakyatnya, sebab Dialah penguasa mereka. Disebut Allah hanya satu yaitu Bapa dan hanya satu Tuhan yaitu Yesus, adalah karena pribadi yang duduk sebagai Allah dari sejak awal hanya satu yaitu Yesus, dan Ia kekal,
sebab Dia adalah yang awal dan yang akhir. Berbeda dengan pemimpin suatu bangsa atau negara, walaupun dalam satu negara atau bangsa hanya dipimpin oleh seorang raja atau presiden, tetapi pribadi yang duduk sebagai raja atau presiden silih berganti karena faktor usia atau masa jabatan. Oleh karena itu, yang menjalankan tugas sebagai Allah adalah Tuhan, dan para nabi dan pendeta adalah pengembala atau para pembantunya di alam manusia dan para malaikat di alam roh. Kalau ada pendeta yang mengatakan Yesus bukan Bapa dan mengatakan Yesus itu hanya sebagai anak Allah dari sejak awal dan kekal, apakah pendeta semacam ini layak disebut sebagai pembantu atau gembalanya? Mereka yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan adalah mereka yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka termasuk orang-orang dunia dan milik dunia. Dan bagi mereka yang tidak mengakui Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri adalah karena mereka tidak mengenal Yesus dan tidak mengerti firman-Nya, mereka termasuk orang-orang bebal dan bodoh, dan dunia sangat mencintai mereka. Berhati-hatilah terhadap ajaran sesat. Jika hingga hari ini Anda masih mengatakan Yesus sebagai anak Allah, itu artinya Anda menganggap Yesus hingga hari ini hanya sebagai manusia, bukan Allah. Yesus disebut anak Allah adalah karena Ia datang sebagai manusia. Jika hari ini Anda masih menolak Yesus adalah Bapa, itu artinya Anda menolak Yesus adalah Allah, sebab Allah hanya satu yaitu Bapa, tidak ada Allah selain Bapa. Menjadi seorang pendeta adalah tujuan yang mulia, tetapi seseorang menjadi pendeta bukan karena faktor prestasi sewaktu di sekolah, atau karena tergolong orang yang cerdas lalu melanjutkan pendidikan ke STT, tetapi mayoritas dari mereka berada di bawah rata-rata kelas. Apa yang saya sebut ini adalah fakta bukan penghinaan, agar para pendeta sadar jika dirinya memiliki kekurangan dalam bidang analisa dan logika, supaya mereka tidak ngeyel. Teman-teman saya yang tergolong cerdas di waktu sekolah, kebanyakan mereka kuliah di fakultas non-teologi dan berbisnis. Kalaupun kemudian dari mereka ada yang menjadi pendeta adalah karena pertobatan. Mengenal diri sendiri itu sangat baik supaya tidak menjerumuskan banyak orang karena melihat embel-embel sebagai sarjana teologi, MTH, doktor dan lain sebagainya. Banyak pendeta yang bergelar MTH dan doktor yang ngawur logikanya, dan banyak pendeta yang meninggalkan Yesus dan masuk ke agama lain sebagai bukti jika mereka adalah orang-orang bodoh.